kepada Ibu kami persilakan. Kebetulan Bapak dari BNN datang langsung pada sumbernya memberikan pendidikan, edukasi kepada anak ibu narkoba itu apa, seperti apa, dan bagaimana efek dan dampaknya dalam kehidupan. Nah, kebanyakan sekarang narkoba itu sudah merebak sampaikan anak kecil yang belum sekolah pun sudah menggunakan, walaupun dia tidak tahu, tapi dia dikasih sama orang, dia tak tahu ini permennya permen apa, tapi makan aja. Kemudian tadi Ibu dapat info ada anak kecil yang diminta menjadi kurir, tapi dia tak tahu ini barang yang dibawanya apa, dikasih uang 100.000, tolong nak antar ini nak ke tempat rumah ini atau ke bapak itu. Nah, anak kecil tadi tak tahu, dia antar karena tadi dapat imbalan duit 100.000, dia antar. Nah, ketika dia ngantar, dia ditangkap oleh polisi, dianggap karena dianggap anak tadi termasuk bagian dari kerjasama pengedar narkoba. Akhirnya yang susah orang tuanya, kemudian anak ini tak tahu apa-apa dan dia jadi terlibat. Nah, inilah ada perlu diberikan pembinaan, bimbingan apa yang harus anak ibu lakukan dan hindari untuk masa depan. Sekarang ibu sekolah kita lagi sedang program sekolah adiwiyata, ya, sekolah ramah anak, sekolah sehat. Nah, bagian dari program itu ada di dalamnya tentang pencegahan atau pendidikan edukasi untuk anak-anak terkait narkoba. Karena narkoba ini memang sudah merebak segala cara. Jadi ibu harap anak-anak ini dapat terhindar, dapat hati-hati karena mungkin sebelumnya belum dapat ilmunya, belum tahu bagaimana cara-caranya menghindarinya. Nah, inilah tujuannya adanya sosialisasi ini agar anak-anak ibu paham dan tahu bagaimana cara menghindari dan mengenal barang-barang tersebut. Kadang ibu tahu anak-anak ibu ini kan main beli-beli aja, mau belanjain kayaknya itu enak. Seperti kayak apa? Panter, ya. Panter itu minuman kaleng, minuman gelas ya, teh gelas. Nah, kadang tak tahu nak, apakah dalam teh gelas tadi atau panter itu ada zat aditifnya di situ atau zat yang arah-arahannya kepada unsur ke narkoba. Akhirnya setelah dites, ternyata hasilnya positif. Nah, masuk dalam rehab, masuk jadi catatan. Padahal kita tidak tahu bahwa minuman itu layak, boleh kita minum atau tidak. Nanti mungkin ada dibimbing oleh pemateri ya, ibu ya, Pak ya, bahwasanya minum apa saja yang tersebar, yang beredar di warung-warung ya, di minimarket atau apa yang ini kayaknya nggak sehat, ini nggak betul. Jadi kalau ada pengetahuan yang diberikan kepada anak ibu bisa memilih ini baik dan ini tidak baik. Nah, ini baik untuk kesehatan, ini tidak baik untuk kesehatan. Karena kalau sesuatu yang tidak baik terus kita konsumsi, kita pikirkan enaknya, nanti pas saat badan kita dapat penyakit, ketika pas usia baru 20 tahun, baru usia produktif, udah sakit ginjalnya, udah sakit hati, jadi ini perlu anak-anak ibu semuanya perlu memilih atau berpikir mana yang baik kita konsumsi, mana yang tidak. Jadi semuanya tolong diperhatikan dan materi ini dengan sesama. Setelah itu ibu harapkan dengan adanya materi yang telah diberikan tadi, anak-anak ibu semuanya sudah cerdas dalam memilih dan menentukan mana yang baik untuk kesehatan kita, mana yang tidak. Terutama ini masalah rokok. Makanya kami sekolah semuanya, semua guru, semua pihak, tidak hanya sekolah saja, tidak hanya guru saja, tapi masyarakat, baik itu dari BNN, dari pemerintah, dari kepolisian, dari semuanya yang namanya, apalagi dari MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia, dari Majelis Tarjih juga Muhammadiyah,
sudah mengharamkan rokok, efek samping rokok itu sangat besar bahayanya untuk kesehatan tubuh, baik diri sendiri maupun orang lain. Nah itu makanya, tapi ingin tahu seperti apa sih kok bisa rokok itu? Karena rokok itu memang tertulis di rokoknya, rokok bisa menyebabkan kematian, rokok bisa menyebabkan kanker, rokok bisa menyebabkan ini itu memang benar. Tapi kadang-kadang kita ini karena kurang ilmunya, tak mau peduli. Kenapa bapak kami udah bertahun-tahun minum konsumsi itu sehat-sehat aja, mama kami minum konsumsi itu sehat-sehat aja. Nah, tapi setelah pas umurnya dari 50 dan 60 lah, kena lah paru-paru kena, kemudian kanker, nah itu baru dirasakan. Memang sangat-sangat perlu anak ibu harus tahu. Nanti sekali ibu bawa nanti ke rumah sakit, orang yang kena efek rokok. Inilah gunanya dengan BNN tadi, biar kamu dapat pengetahuan. Rokok itu juga salah satu sumber awal arah-arahnya ke narkoba. Ya nak, demikian sambut dari ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Jalankan dan dengarkan baik-baik materi yang diberikan oleh pemateri kita. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan orang lain bagi BNN, tetapi adalah merupakan bagian dari keluarga besar BNN Kabupaten Karimun pada khususnya, dan Badan Narkotika Nasional pada umumnya. Beliau sudah masuk masa purna di Kepolisian Negara Republik Indonesia ya Pak, dan sekarang beliau aktifkan masa purna beliau di dunia pendidikan. Seperti itu maksudnya. Yang saya hormati Ibu Yudi selaku Kepala Sekolah Muhammadiyah. Yang saya hormati Kalia di sebelah saya. Kalia adalah penyuluh narkoba di BNN Kabupaten Karimun. Yang saya hormati para guru yang hadir di dalam kesempatan kali ini, baik Bapak Guru maupun Ibu Guru. Yang saya hormati teman kita dari pers yang hadir dalam kesempatan ini untuk meliput dan memberitakan nanti kepada masyarakat di Karimun tentang bahaya narkoba pada umumnya, dan tentunya ada hal-hal yang khusus juga pada penyampaiannya. Yang saya hormati juga segenap personil BNN Kabupaten Karimun yang hadir dalam kesempatan ini, yang ikut di dalam penandatanganan perjanjian kerjasama dan kegiatan sosialisasi yang akan dilaksanakan. Baik, saya buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau mengapresiasi kepada kepala sekolah di Yudi yang sudah meluangkan waktu tengah-tengah kesibukan kepada sekolah, dan juga tentunya dari majelis Muhammadiyah, sehingga kegiatan di hari ini dapat dilaksanakan, dan kita tentunya berharap kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama tentang pelaksanaan sosialisasi program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba khususnya di SMP Muhammadiyah ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh BNN dan SMP Muhammadiyah. Saya berharap sebentar nanti setelah tanda tangan perjanjian kerjasama, bukan hanya yang namanya sifatnya seremoni aja, udah ditandatangani sama kepala BNN, oleh kepala sekolah, disaksikan oleh Pak Sojib selaku ketua majelis. Setelah itu nggak dilaksanakan tuh apa-apa, klausul itu apa aja yang tertulis tuh di dalam perjanjian.
Nah, namanya itu kalau bahasa kerennya itu sleeping agreement. Kalau MOU ya sleeping MOU. Sleeping itu tidur aja, tidak dilaksanakan. Nah, saya berharap nanti ada Thalia di sini juga akan melakukan banyak kegiatan ya Thalia ya. Nanti Thalia ke SMP Muhammadiyah datang dengan mobil biru, entah itu melakukan diskusi, entah itu membuat adik-adik yang ada di ruangan ini bisa membaca tuh tentang ini ya tentang bahayanya obat. Silakan juga kalau para guru ikut juga membacanya, karena saya berharap para guru kepala sekolah ini pada saat kami nanti datang ada bahasanya itu mendadak perpustakaan. Inovasi ditempatkan mendadak perpustakaan ini sebenarnya bahasa yang kami buat lah. Kalau film ada mendadak dangdut ya, nah ini mendadak perpustakaan. Nah, ya iya ini ya bukan perpustakaan ini, kita buat bahasanya itu mendadak perpustakaan. Nanti buku-buku di situ bukan hanya buku tentang narkoba saja, tapi ada buku-buku tentang psikologi misalnya, ada buku-buku tentang sejarah. Silakan. Saya berharap pada saat siswa-siswi membaca didampingi, entah itu oleh guru dari bimbingan karir, ya, atau bimbingan bimbingan konseling, kegiatan literasi. Nah, kami juga mendapatkan buku ini, kami membuat kesepakatan dengan Dinas Perpustakaan Pemda Karimun, sehingga kami mau kegiatan yang dilakukan oleh BNN kepada sekolah-sekolah di seluruh Kabupaten Karimun ini dapat tercipta dan terlaksana dengan baik. Karena apa? Karena manfaatnya untuk adik-adik sekalian atau untuk kita semua. Kalau adik-adik sekalian sekarang kan kelas 7, kelas 8, kelas 9 ya di sekolah ini. Saya berharap tadi disampaikan oleh Bu Yuli bahwa hati-hati dalam bagaimana melangkah, kurang lebihnya seperti itu. Jangan tergiur atau tergoda dengan bahaya narkoba. Karena apa? Karena saya dalam kesempatan ini singkat saja saya mau menyampaikan, saya berharap sekali nanti sekolah juga membuat kebijakan yang progresif bahasa gitu. Contohnya misalnya memasang spanduk seperti ini bahwa katakan tidak pada narkoba atau perangi narkoba bersama-sama. Nah, bahasanya seperti itu. Silakan pakai lambang kami. Nah, saya berharap dengan dengan pemasangan spanduk ini dilihat oleh adik-adik sekalian setiap hari. Tadi Bu Yudis pintas menyampaikan, jangan mau jadi kurir ya, karena memang iya kurir sekarang memanfaatkan, yang dimanfaatkan oleh kurir ini anak-anak dan kakek-kakek atau nenek-nenek, karena mereka yang bisa dikelabui. Kalau kakek-kakek dengan nenek-nenek, karena kan udah usia 80, kan sudah kalau bahasanya mohon maaf, sudah pikir begitu. Karena mereka kan kalau kita siklus kehidupan itu semakin akhir yang sudah tua tuh kembali lagi seperti anak-anak seperti itu. Bukan anak-anak, tetapi ya orang tua itu ya dimanfaatkan oleh para bandar. Dan juga adik-adik sekalian itu rentan atau potensial sekali untuk dimanfaatkan oleh bandar. Tolong adik yang pakai baju biru misalnya, tolong bawa ini ya, punya om ini, kasih ke tante yang ada di sana, dikasih kita uang 100.000. Karena kalau kasih 2 juta, nanti orang tuanya tanya dari mana kan? Loh, faktanya seperti itu. Kita mengalami suatu kesyukuran bahwa di Kabupaten Karimun ini ada persentase daripada penyalahgunaan yang berkurang. Itu hal yang harus kita syukuri, tapi hati-hati bahwa
narkoba ini adalah kejahatan yang sifatnya itu luar biasa. Dia sama dengan korupsi, dia sama dengan terorisme. Karena ada 3 kejahatan yang luar biasa di Republik ini: narkoba, terorisme, dan korupsi. Nah, ini harus perangi bersama. Jadi kembali lagi kepada acara ini, saya berharap sebentar setelah ditandatangani perjanjian kerjasama ini, SMP Muhammadiyah Karimun dan BNN Kabupaten Karimun benar-benar berkomitmen untuk melaksanakan apa yang tertuang di dalam perjanjian kerjasama ini. Acara selanjutnya, penyampaian materi sosialisasi dampak bahaya narkoba oleh Bapak Kepala Badan Narkotika Nasional, Bapak Erlian Noviandi SSK. Atas waktu dan tempat kami persilakan. Nah, sosialisasi narkoba di lingkungan SMP Muhammadiyah ini tujuannya memberikan informasi, memberikan edukasi, memberikan hal-hal yang memiliki manfaat buat kamu semua sekalian. Untuk apa? Untuk tidak terjerat dari narkoba. Ada pas BNN kan tadi kita nyanyi sebentar ya. Narkoba adalah musuh negara, musuh rakyat, musuh kita semua. Mari kita perangi, marilah kita basmi sampai ke akar-akarnya. Kan gitu kan? Mau nggak nih perangi narkoba? Sampai ke akar-akarnya. Saya mau bilang kepada adik-adik semua bahwa narkotika itu di negara ini sudah diatur oleh undang-undang namanya. Undang-undangnya Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kalau psikotropika dia diaturnya melalui Undang-Undang nomor 5 tahun 2009 tentang psikotropika. Masih berlaku sekarang. Nah, bedanya apa? Bedanya di Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ini, dia sifatnya humanis. Banyak untuk kebijakan-kebijakan. Ada bahasa di kepolisian itu namanya jukrah, petunjuk dan arahan daripada perwira. Nah, saya mau mengatakan kepada adik-adik bersyukur. Ada Pak Sorkip yang pernah mengabdi di Badan Narkotika Nasional. Jadi kurang lebih Pak Sorkip tahu kalau ada pergerakan-pergerakan itu enggak benar, pasti tahu. Apa sih narkotika itu atau narkoba itu? Narkoba itu adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, bahasanya sintetis atau semi sintetis, yang bisa menimbulkan kesadaran yang memakainya dan menimbulkan ketergantungan, kan seperti itu. Itu bahasanya. Pak, kok ada narkotika? Kok Pak ada narkoba? Kok ada zat adiktif? Kan gitu. Ada nafsa maksud saya. Kurang lebihnya sama. Nah, di Republik ini karena undang-undangnya mengatakan adalah narkotika, jadi dan badan yang mengurusinya juga adalah namanya Badan Narkotika Nasional, sehingga bahasa yang lazimnya itu dipakai adalah narkotika. Nah, Badan Narkotika Nasional itu adalah suatu lembaga, instansi vertikal yang pertanggungjawaban kepala BNN di tingkat pusat itu langsung kepada presiden, diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Nah, BNN ini di tingkat pusat namanya Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Di tingkat provinsi ada sekarang 38 ya provinsi, ada tambah 4 ya. Sudah seluruhnya ada Badan Narkotika Nasional provinsi. 173 BNN kabupaten kota seluruh Indonesia. Kalau di Kepulauan Riau sudah ada 3 BNN Kota Batam, BNN Kota Tanjung Pinang, BNN Kabupaten Karimun. Tujuannya apa sih? BNN apa sih tugasnya? Melaksanakan program P4GN, pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan.
Nah ini Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia dari tahun 2015 sudah bilang Indonesia darurat narkoba sampai dengan sekarang. Saya mau ngomong kepada adik-adik semua bahwa yang dijaga oleh negara berdasarkan undang-undang adalah sumber daya manusia Indonesia. Kenapa sumber daya manusia Indonesia? Karena harus manusia Indonesia itu kuat. Karena harus atau wajib manusia Indonesia itu sehat. Kalau manusia Indonesia sudah pakai narkoba, dia nggak kuat lagi. Pasti lemah. Pasti lemah. Nggak pakai narkoba aja bisa lemah, apalagi pakai narkoba. Nah ini data yang menggunakan narkoba tadi, saya rasa saya sudah menyampaikan. Ini total tuh di seluruh Indonesia tuh ada 3,6 juta orang yang pakai narkoba. Yang menggunakan narkoba seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke menggunakan narkoba itu 25% lebih itu perempuan. 25% lebih perempuan. Jadi perempuan ini Pak, emansipasinya juga nggak mau kalah terhadap kejahatan. Mohon maaf ya, capsek yang nggak ada masalah bercanda. Nah ini harus diwaspadai. Berdasarkan jenis pekerjaan, yang swasta tuh dengan yang kerja di pemerintahan atau wira swasta itu jumlahnya itu 50% lebih. Pelajar, mahasiswa 27,33%. Yang nggak bekerja 22%. Jadi bagaimana nanti kebijakan sekolah ini untuk menangkal ini? Nah kalau total keseluruhannya yang menggunakan narkoba di Indonesia itu adalah 3.600.000 orang. Ini tentu saja kan 3.400.000 orang. Ternyata setelah dibaca oleh kalian dan disampaikan di slide terakhir itu ada 3,6. Iya, tahun 2021 tapi sekarang ini. Jadi adik-adik harus paham ini ya. Jangan pakai narkoba ya. Kamu pasti akan menyesal. Siapa di sini yang punya cita-cita? Coba, nggak punya cita-cita semuanya? Kenapa nggak tunjuk tangan? Adik cita-citanya apa? Tentara? Tentara? Wow, keren ya. Nah, ada ini cita-citanya apa? Polisi. Wah, keren. Ada lagi yang di belakang? Nah, Bapak yang ini, Pak. Bapak guru ya? Tolong tanyakan, Pak, pada anak-anak, Pak. Mereka harus punya cita-cita, Pak. Saya dari zaman sekolah dasar punya cita-cita jadi tentara. Nggak kesampaian. Akhirnya saya jadi tentara. Tapi di dalam doa saya minta yang terbaik yang Tuhan berikan kepada saya. Karena terakhir setelah saya sekolah hukum, saya punya cita-cita 3 deh. Ini tentara udah nggak selesai, artinya nggak sampai. Saya pertama mau jadi jaksa, nggak sampai. Saya punya cita-cita nggak sampai. Bukan gagal di administrasi, bukan. Administrasi lolos, cuma ada persyaratan tertentu saya nggak. Terus yang kedua, saya mau jadi hakim. Wah, saya dibawa orang tua saya ke Gandul jalan ikut tes calon hakim. Lulus saya, tapi harus ada psikotes dengan wawancara Pak untuk menjadi hakim. Nah, dalam menunggu itu Komisi Pemilihan Umum ada buka lowongan Pak. Dulu bagian dari Departemen Dalam Negeri, karena cita-cita saya 3 tuh. Saya pengen jadi jaksa, saya pengen jadi hakim, dan saya mau jadi pegawai negeri, pegawai pemerintah. Itu cita-cita saya terakhir. Saya akhirnya masuk di Komisi Pemilihan Umum dulu. Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Pak Anas Urbanding Rumah, saya ketemu tiap hari dengan beliau. Zaman Pak Anas saya di Komisi Pemilihan Umum Pak pada saat itu dulu KPU masih gabung dengan Departemen Dalam Negeri. Yang saya mau sampaikan sebenarnya poinnya, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, seperti sampai ke langit. Kalaupun kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara para bintang. Paham ya? Adik-adik nggak akan bisa menggapai cita-cita kalau pakai narkoba, karena lemah. Sumber daya manusia atau ketahanan lemah. Nah, supaya jangan lemah, gimana? Jangan pakai narkoba. Berat kan?
kamu akan menyesal. Ini sabu atau dibilang sabu-sabu. Wah, orang apa namanya pakai narkoba sabu. Nah ini bentuknya kristal ya. Sabu ini kalau dipakai itu banyak dia nanti akan apa namanya ada minum, nggak bisa tidur. Pakai sabu nggak ada, harus pakai sabu langsung tidur nggak ada. Kecuali udah pakainya udah akut sekali ya. Nanti brutal. Saya bersyukur di kami ini brutal ini nggak ada. Dia bentuknya sabu itu ya, dapat bisa ada susu. Nah itu bisa overdose orang pakainya. Nah ini ganja. Adik-adik, ada yang merokok di sini? Tadi nggak ada ya. Tapi benar dong, benar jangan merokok ya. Banyak di Karimun. Kemarin beberapa bulan yang lalu, mungkin sebulan lebih yang lalu, saya pemusnahan di Polres Karimun. Banyak sekali. Nah akhirnya kita bakar. Dan jangan pakai ini ya, karena ganja ini adalah jenis narkotika, jenis tanaman. Nah, ini ekstasi. Ekstasi ini juga banyak. Hati-hati kalau mau dikasih obat-obatan ya sama teman aku, saya malah pusing. Tidak terlalu kita guys, ada dan komunikasi dengan ibu bapak guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Agustensyah. Saya ingin bertanya, kami kelas 9B. Jika kedapatan anak di bawah umur memakai narkoba, apakah di tes urin itu positif? Apakah anak itu masuk penjara atau diobati? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, ada yang namanya undang-undang perlindungan anak. Tapi saya mau menyampaikan ini dari keluarga saja ya, saya mau menyampaikannya. Kalau seandainya pelajar ketangkap karena dia bawa ganja, dia akan ditangkap dan tetap diproses hukum. Nggak main-main. Karena anak di bawah umur Pak. Iya, pokoknya ditangkap. Yang menjadi berbeda begini. Pada saat nanti sekolah SMP Muhammadiyah dengan petugas BNN lakukan kegiatan tes urin nih, kan nggak mungkin semuanya kan pemeriksaan begitu. Tentu saja ya Bu ya. Positif. Saya mau bilang ya bahwa hasil tes urin itu bukan barang bukti. Jadi itu hanya petunjuk saja. Tetapi untuk mendudukan ini supaya tidak ada salah paham atau miskomunikasi. Karena dari polisi seandainya melakukan penangkapan, akhirnya juga ada kok beberapa yang didorong akhirnya dilakukan rehabilitasi. Tapi yang saya mau katakan, sekolah juga nanti akan dipanggil, orang tua kamu dipanggil, sekolah juga akan dipanggil. Intinya saya mau mengatakan bahwa yang namanya narkoba itu jangan sampai ada kamu pegang ya. Kalaupun ada, ya cukup aja dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahdudeska Putri dari kelas 9B. Saya mau bertanya, lebih berat hukuman pengedar atau pemakai narkoba? Perkenalkan, nama saya Rafameza dari kelas 9A. Saya ingin bertanya, apabila ada yang ketahuan menggunakan narkoba, langkah-langkah apa yang akan dilakukan ketika menangani pasien tersebut? Pengedar atau pengguna, ya pemakai, ya pemakai itu pengguna. Ya jelas bandar. Bandar itu hukumannya hukuman mati. Nah di Karimun ini pernah ada yang bawa 17 kg, akhirnya ketangkap oleh BNN dengan bea cukai, dengan kepolisian, akhirnya hukumannya seumur hidup. Paling berat hukumannya mati, yang kedua itu hukuman seumur hidup. Setelah itu ya hukuman 20 tahun. Nah kalau pengguna ini bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa juga direhabilitasi saja. Jangan berpikir kalau rehabilitasi itu bukannya sebagai bentuk hukuman ya. Jangan berpikir kalau rehabilitasi itu bukan apa namanya sifatnya penghukuman, itu penghukuman juga. Tetapi saya mau menyampaikan bahwa pengedar itu ya jauh lebih berat hukumannya, termasuk kurir narkoba. Jadi jelas lebih berat bandar.
adik-adik ini seperti yang tadi sudah disampaikan, jangan mau diperalat sama bandar-bandar narkoba. Suruh bawa tas plastik ini ke om yang di sana yang pakai baju merah misalnya. Jangan mau kan. Lalu yang kedua, siapa adik namanya? Menza. Apa? Kalau seandainya ada yang pakai narkoba, bagaimana sebaiknya? Seandainya itu adalah, mohon maaf ya, orang tua kita, sampaikan ke mama, sebaiknya papa itu direhabilitasi, dibawa ke BNN. Kan gitu. Kalau seandainya ada kakak atau adik, sampaikan ke bapak dengan ibu di rumah. Kakak itu sebaiknya dibawa ke BNN, direhabilitasi. Kalau ada tetangga, sampaikan ke mama bapak supaya mama bapaknya nanti bisa menyampaikan ke tetangganya atau ke kepala lingkungannya, entah itu RT-nya atau kepala lingkungan. Jadi adik-adik sendiri harus tahu ini. Ini kan sudah ada 3 pertanyaan, saya rasa pertanyaan ini bagus-bagus. Kalau di sekolah, langsung sampaikan kepada bimbingan karir ya, bimbingan konseling, langsung sampaikan kepada guru BK atau wali kelas atau langsung ke Bu Yuli. Gak mungkin Bu Yuli marah-marahin kamu kalau kamu malah melaporkan. Saya berharap, saya berdoa semoga sekolah menengah pertama Muhammadiyah Karimun ini bersih daripada penyalahgunaan narkoba. Sekali lagi saya memohon kepada pihak sekolah, ada nanti dalam setiap minggu pemutaran Mas BNN supaya mereka semua bisa bertanya dalam telinganya untuk tidak mau menggunakan narkoba. Lihatlah matahari telah tinggi di ufuk timur sana. Seruan ilahi Rabbi Samina wa ata'na. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Isa agamamu, Muhammadiyah gerakanku. Saya sangat mengapresiasi kegiatan pada hari ini tanggal 1 Desember tahun 2022 di mana SMP Muhammadiyah Karimun bersama-sama dengan BNN Kabupaten Karimun sudah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama tentang penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah SMP Muhammadiyah. Saya sangat mengharapkan bahwa sekolah-sekolah lain di Kabupaten Karimun juga dapat ikut serta di dalam menanggulangi bahaya narkoba di lingkungan pendidikannya masing-masing. Karena apa? Karena mereka siswa-siswi di sekolah wajib untuk dijaga ketahanannya terhadap bahaya narkoba. Dan saya juga tadi sudah menyampaikan kegiatan penyuluhan bahaya tentang narkoba. Saya berharap SMP Muhammadiyah Karimun dapat bersih dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Kegiatan di Kabupaten Karimun ini adalah merupakan tugas pokok kami BNN Kabupaten Karimun, di mana wilayah Kabupaten Karimun ini agar bersih daripada narkoba. Nah, kami kemarin sudah berupaya untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, di mana
Pak Gubernur sudah mengeluarkan surat keputusan Gubernur tentang tim fasilitator ketahanan keluarga yang digagas oleh tim penggerak PKK Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga saya berharap di lingkungan keluarga, para orang tua dapat memberikan hal-hal atau menyampaikan hal-hal yang bermanfaat kepada anak-anaknya, karena kita ketahui bersama bahwa narkoba ini adalah kejahatan yang memang perlu penanganan serius. Jadi berangkat dari rumah dan sekolah dan nanti di lingkungannya di mana anak didik ini beraktivitas. Demikian. Betul. Statementnya proses hukum tetap harus dilakukan. Memang kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak akan dapat dilakukannya proses mediasi, di mana penyidik bisa melakukan suatu diskresi. Tetapi ini harus melalui suatu mekanisme di mana keterlibatan Bapas di sini diperlukan, dan juga orang tua dan tentunya pihak sekolah nanti, di mana anak tersebut bersekolah. Nah, penegakan hukum di Kabupaten Karimun juga saya rasa pun juga demikian. Jadi sehingga siapapun yang kedapatan menggunakan narkoba atau membawa narkoba itu akan dilakukan proses hukum. Himbauan daripada saya kepada para orang tua dan juga tentunya guru, mari bersama kita cegah, kita lindungi, dan kita selamatkan anak-anak di Kabupaten Karimun ini dari bahaya narkoba. War on drugs. Kami dari SMP Muhammadiyah Karimun sudah membuat dalam program sekolah dan masuk dalam kurikulum sekolah bahwasanya kami memastikan anak kami semuanya sehat, baik sehat lahir dan batin, ya, terkhusus dalam masalah narkoba ini, karena memang narkoba ini akan mempengaruhi prestasi anak dan kecerdasan anak dan masa depan dia. Dengan demikian kami dari pihak sekolah menginginkan anak-anak kami semuanya sehat dan dia menjadi pemimpin masa depan yang kuat dan tangguh dan bisa bersama-sama membangun sekolah ini, memajukan Indonesia dan mencerahkan semesta. Tadi yang ikut dalam sosialisasi itu semuanya kelas 7 dan 8, 9. Ya, kami setiap tahun biasanya kami biasa membuat MOU dengan BNN itu sekali dalam 2 tahun mengadakan istilahnya revisi untuk kembali MOU karena masa berlakunya biasanya 2 tahun dan kadang-kadang setahun. Jadi dalam hal ini pada tahun 2019 kami sudah melakukan MOU dan sekarang tahun 2022 karena pembelajaran sudah aktif, sebelumnya kan masa pandemi, maka kami mengadakan kembali MOU dengan BNN karena anak-anak kita sudah kembali bersekolah dan bersama-sama kami bersama semua majelis guru kembali lagi menjalankan program-program sekolah agar anak kami sehat, karena kami termasuk sekolah sehat, juara 2 sekolah sehat se-Kecamatan Karimun, dan juga kami termasuk sekolah Adwiyata tingkat kabupaten, dan juga kami akan sudah mendeklarasikan sekolah ramah anak, sekolah aman pada tahun 2019, dan hari ini kami juga dalam semua program-program tadi, program narkoba dari BNN sangat perlu kami lakukan MOU untuk sebagai bukti administrasi kami peduli dan mensukseskan program pemerintah. Kami dalam 1 tahun itu 2 kali kami mengundang orang tua mengadakan edukasi pembinaan bersama pembelajaran kepada orang tua
terutama beberapa hal program yang kaitannya dengan anak-anak kita seperti hal ini, narkoba ini. Jadi kami sudah menyampaikan kepada orang tua kerjasama bila ada anak kita yang melakukan merokok atau mengkonsumsi barang-barang yang haram atau yang dilarang, maka solusinya, konsekuensinya bagaimana itu kami sudah musyawarahkan dengan orang tua. Dan orang tua setuju dan paham dan kami sudah sepakat kalau anak misalnya merokok maka ada sanksi yang diberikan. Kami panggil orang tua, kemudian anak tadi diberi teguran, diberikan surat agar ada efek jera kepada anak tadi. Kemudian kalau misalnya ada diketahui dari tes urin, anak tadi akan kita bawa ke rehab. Tapi alhamdulillah sampai saat ini belum ada anak kami yang terjaring dalam hal-hal tersebut. Tapi alhamdulillah orang tua sangat mendukung dan sangat antusias agar kami dengan orang tua tadi memang harus bergandeng tangan, bekerja sama karena kami tidak bisa sendiri karena hanya seberapa jam saja di sekolah, 8 jam, selebihnya kan di rumah. Dan inilah kerjasama yang penting, saling mengkomunikasikan tentang perkembangan anak.